Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Di pria kelima ini kita akan membuat sebuah formulir pembelian buku web atau HTML. Jadi pada pria kelima ini kita akan membuat sebuah formulir yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ini adalah sebuah formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Untuk membuat contoh formulir seperti gambar ini itu dibutuhkan 5 teknik. Yang pertama adalah field text, di mana field text sendiri itu digunakan untuk mengetikkan sebaris data saja. Kemudian yang kedua adalah menu drop down, di mana menu drop down ini itu memungkinkan kita memilih jawaban tapi tempat yang digunakan tuh hanya kecil atau tidak banyak. Jadi ketika kita mengklik tanda segitiga yang kebalik ini, pilihan-pilihannya akan muncul dan kita tinggal memilih salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah tombol radio, di mana tombol radio ini tuh memungkinkan untuk kita hanya bisa memilih satu jawaban saja. Kemudian yang keempat adalah checkbox, di mana dalam checkbox sendiri kita bisa memberikan pilihan kita satu ataupun lebih pilihan. Kemudian yang terakhir adalah kotak teks, di mana kotak teks ini tuh digunakan untuk mengisi komentar dan bisa menerima lebih dari satu baris data sesuai dari yang sudah ditetapkan oleh programmernya tentunya. Langsung saja kita membuat contoh seperti tadi. Jadi yang perlu kita ingat sendiri bahwa ini nanti di line 01, 02 itu tidak perlu ditulis. Ini hanya sebagai referensi untuk lebih mudah untuk mempresentasikannya. Kemudian kita ingat bahwa HTML sendiri itu tentunya harus diawali dengan perintah HTML. Kemudian ada dua bagian, itu bagian kepala dan juga bagian body. Untuk bagian kepala kita awali dengan perintah head, kemudian di dalamnya ada title, kita tulis title-nya book purchase saja. Bagian yang selanjutnya adalah bagian badan. Bagian badan kita tulis perintah body, kemudian selanjutnya adalah perintah form, di mana perintah form ini tuh digunakan untuk memberitahu browser web bahwa dia adalah HTML yang digunakan untuk menerima informasi pengguna. Setelah form adalah selanjutnya membuat tulisan to purchase form yang bisa kita lihat ini adalah dia terletak di tengah. Jadi kita membuat perintah P elegant sama dengan center. Kemudian selanjutnya adalah font size plus 2 agar dia lebih besar. Kemudian tulisan book purchase form, kemudian jangan lupa untuk mengakhirinya dengan size font dan juga size P. Maka nanti hasilnya akan seperti ini, dia terletak di tengah dan tulisannya lebih besar karena font size-nya adalah plus 2. Kemudian selanjutnya adalah membuat tabel. Dalam tabel ini bordernya diberi 2, jadi garis tepinya ini lebih terlihat tebal. Kemudian untuk tabel sendiri, yang pertama adalah perintah TR. TR sendiri adalah untuk membuat baris. Untuk baris pertama, TD-nya adalah kolom. Baris pertama, kolom pertama, tulisannya adalah name. Untuk name sendiri itu rata kanan, jadi alignnya sama dengan right. Jangan lupa untuk mengakhiri kolom pertama dengan TD. Kemudian kolom keduanya adalah input type text, tipenya adalah text, namanya adalah student, dan size sama dengan 35. Jadi panjang ininya adalah 35. Jangan lupa untuk mengakhirinya dengan TD juga. Setelah itu membuat yang baris kedua dengan perintah TR juga, kemudian habis itu perintah kolom dengan TD, kemudian alignnya adalah rata kanan, kemudian email, kemudian diakhiri dengan size TD. Habis itu kolom kedua, baris kedua kolom keduanya adalah TD lagi, kemudian memberikan field text-nya adalah input dengan type text, namanya adalah email address, size-nya dan panjangnya adalah 35. Kemudian jangan lupa untuk size TD dan juga size TR. Setelah itu jangan lupa dengan size tabelnya untuk mengakhiri tabelnya sudah selesai. Itu digunakan untuk membuat field text-nya seperti ini. Jadi field text sendiri seperti yang saya terangkan di depan bahwa dia hanya bisa mengetikkan sebaris data saja. Selanjutnya adalah membuat menu dropdown. Menu dropdown sendiri diawali dengan perintah select, dengan namanya kita kasih course, kemudian untuk masing-masing pilihan diberi perintah option dengan value-nya misal Miss 12 dengan introduction to Miss. Jadi nanti misal kita mengklik kotak segitiga yang kebalik ini, maka pilihan yang ada adalah introduction to
MIS, kemudian Introduction to Visual Basic Programming, Database Management System, Programming Application, dan juga System Analysis and Design. Jadi masing-masing optionnya nanti harus diawali dengan option dan juga diakhiri dengan size option. Setelah itu kita kasih break yaitu PR untuk agar di bawahnya atau ganti baris, kemudian tulis what type of book you prefer. Habis itu kita membuat tombol radio, di mana tombol radio diketikkan dengan perintah input, type-nya adalah radio, kemudian name-nya prefer, value kemudian checked, di mana kita yang perlu diperhatikan dalam tombol radio yaitu bagian name-nya, dimana untuk bagian name sendiri itu antara yang ini 1 dan juga 2 ini harus sama. Jadi kalau nggak sama nanti bisa diklik dua-duanya, padahal tombol radio sendiri kan berguna untuk memilih satu jawaban saja. Kalau ini namanya berbeda, nanti dia bisa diklik dua-duanya. Untuk yang checked ini tuh berfungsi kalau halaman itu dibuka pertama kali, maka otomatis yang diklik yaitu udah ada ininya, udah ada tombol dia udah diklik. Tapi kalau dia nggak diberi checkednya, nanti antara used dan new adalah kosong. Selanjutnya adalah membuat checkbox, dimana checkbox sendiri itu digunakan untuk menerima pilih jawaban satu atau lebih, dimana perintahnya yaitu input type-nya adalah checkbox, kemudian name-nya notice, dan juga name-nya slide. Untuk name-nya ini adalah berbeda dengan radio. Kalau radio kan harus sama, tapi kalau di checkbox itu harus berbeda. Kemudian value-nya adalah yes. Kemudian ini yang terlihat yaitu study notes atau presentation slides. Selanjutnya adalah membuat kotak komentar. Yang mana kotak komentar ini kita buat dengan perintah text area, namanya adalah comments, row-nya adalah 5, calls-nya 40, dan verb-nya yes. Dimana ini menandakan bahwa pengguna itu dapat memberikan 5 baris berisikan masing-masing 40 karakter untuk membuat komentarnya. Verb sendiri itu berarti agar nantinya web itu secara otomatis memasukkan baris selanjutnya ketika komentar dimasukkan. Dan yang enter comments here itu adalah untuk awalan dari kotak ini. Jadi nanti kalau semisal komentar udah dimasukkan, maka enter comments here-nya tuh udah hilang. Jadi kayak judulnya aja gitu. Dan yang selanjutnya adalah membuat tombol reset dan juga tombol submit. Dimana untuk tombol reset sendiri nanti akan mengeset ulang pilihan ke isian awal, kemudian kalau submit itu maka akan memberikan tindakan yang telah ditentukan, yaitu tentunya menyimpan dan mengirim data informasi yang telah diisikan oleh pengguna. Selanjutnya adalah menyimpan contoh. Jadi kita tahu bahwa Notepad sendiri itu adalah menyimpan dokumennya dalam bentuk teks dengan ekstensi filenya adalah .txt. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa nantinya kita perlu menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Jadi ketika kita menyimpan, cara menyimpannya tentu dengan memilih file, kemudian save as, kemudian memasukkan namanya seperti book.htm, kemudian pilih filenya itu all files dengan pengodeannya ANSI. Jadi kalau nggak diganti nanti otomatis dia kesimpan sebagai dokumen bukan sebagai file HTML. Selanjutnya adalah melihat halaman web. Jadi setelah halaman web itu disimpan, kita dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut dapat bekerja dengan baik atau belum. Jadi langkah-langkahnya adalah bukalah browser web, kemudian pilihlah perintah file, diikuti perintah open, kemudian ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK. Setelah itu halaman web akan muncul pada browser lain. Jika kita melihat ada yang kurang dan perlu untuk melakukan perbaikan, maka pergi lagi ke Notepad, kemudian mengeditnya lagi, dan setelah itu menyimpannya lagi. Kemudian buka lagi browser dengan perintah view, diikuti dengan subperintah reverse agar perubahannya terlihat. Kalau masih kurang, kita bisa mengulangi langkahnya berulang-ulang lagi. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya, dan bye.